punya 2 girls sama 2 boys. Betul. Hari ini kita mau main games apa? Hari ini kita mau main tiup bola, Kak. Wah, tiup bola. Kita bakal niup bola, Kak, kita. Bukan kita yang bukan niup, kita. Kak. Siapa dong, Kak? Tapi adik-adiknya yang adik-adiknya yang niup bolanya, Kak. Cara mainnya gimana tuh, Kak? Jadi di depan sini akan ada gelas-gelas yang disusun nih, Kak. Gelas-gelas yang disusun. Nanti akan ada gelas yang kosong dan juga ada gelas yang atasnya ada bolanya. Tugas mereka adalah nanti akan ada bola pingpong di atas sini, Kak. Bola Coba Kak, pingpongnya? mana bolanya, Kak? Bolanya, Kak, Bolanya mana, tolong Kak? bolanya. Bola pingpongnya, Kak. Boleh tolong bola pingpongnya. Boleh, Kak, bola pingpongnya? Bola pingpong? Oke. Oke. Nanti di atas sini ada bola. Iya. Bola. Tugas mereka Tugasnya? adalah meniup bola pingpong itu ke dalam gelas yang ada di depannya. Oke, Kak, boleh dicontohin, Kak, caranya ditiup, Kak. Coba, Kak, tiup, Coba, Kak, Kak. dicontohin ditiup, Kak. Coba tiup. Oke, Ya, oke. ya. Oh, sampai bolanya Coba, masuk ya, tiup Kak. lagi, Kak. Tiup lagi, Tiup lagi, Kak. tiup lagi. Tiup. Oh, oke. Wah, tuh kalau misalnya udah masuk tuh, Kak, tapi gelasnya jatuh gimana, Kak? Kalau bolanya udah masuk ke dalam gelas tapi jatuh, tetap dihitung masuk. Tetap dihitung, ya, berarti nanti tinggal Kak. dibenerin aja ya, Kak, ya. Betul banget. Oke, cara nentuin pemenangnya gimana, Kak Maya? Tim yang paling cepat meniup bola ke dalam gelas, dia akan jadi Pemenangnya. Coba Oke, kita coba tanya dulu aja kali ya, Kak. Coba tanya, Kak. Boys, bolanya masukin ke dalam gelas atau dibuang? Masukin ke dalam gelas. Betul banget, udah pinter Terus, ya, kamu udah paham gamesnya kan? Udah, oke. Karena dua-duanya udah paham, Kak, boleh kita siap-siap aja kali ya, Kak, ya. Oke, siap Langsung aja di sini siap-siap ya. aja, boleh di Ayo, sini. siap. Boleh? Kira-kira pemenangnya boys atau girls? Mana semangatnya boys? Boys, girls. Sudah siap? Oke, udah siap? Udah siap? Siap? Oke, kita mulai permainan dalam 3, 2, 1. Ayo. Oke. Boys. Oke. Boleh benerin? Oke. Go, ayo boys. Oke. Mana yang udah? Udah. Gas. Ayo satu lagi boys. Satu lagi, Ayo, boys. satu lagi boys. Ayo boys. Satu lagi. Ayo boys. Oke, boys. Good. Dan pemenangnya adalah girls. Karena girlsnya udah 4-4-nya udah masuk ya, Kak, ya. Oke, girls. Selamat Oke, girls. girls. Nanti hadiahnya setelah ibadah selesai ya. Oke, wah. Kayaknya susah ya. Kayaknya Kak, agak susah liuk-liuknya ya, Kak, ya. Susah. Oke, adik-adik kita sudah bermain games. Kita mau muji Tuhan. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Berdiri. Semuanya sudah berdiri, Kak? Nanti pada hitungan ketiga kita semuanya lompat sambil teriakan haleluya. Semuanya siap? Siap. 1, 2, 3. Haleluya. Semuanya siap? Siap. Ya, kita sama-sama katakan Tuhan Yesus adalah pemenang. Ada yang tinggal kakak ya. Sama-sama katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis
Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kesalahan dari awal. Dalam nama, ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay, adik-adik semua siap memuji Tuhan bersama? Ya, kita mau satu lagu baru yang berjudul Markas Iblis Ki Hancurkan. Semuanya siap? Semuanya siap? Ya. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Semuanya katakan, setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injil. Sama-sama katakan anak Tuhan Yesus, anak Tuhan siapa? Yesaya saksinya. Semuanya katakan, oh yes, bawa pedang di tangan. Semua turun, kacau setan. Ya, kita mau kata dari awal. Markas iblis dihancurkan. Ya, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Amin. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan. Sama-sama katakan anak Tuhan Yesus, anak Tuhan siapa? Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan. Sama-sama bikin kacau setan dari awal. Markas iblis dihancurkan. Ya, panji Yesus ditinggikan, akulah. Semua teriakan, amin. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injil. Sama-sama katakan anak Tuhan Yesus. Yes, siapa? Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin sama-sama katakan markas iblis. Markas iblis dihancurkan. Ya, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Katakan amin. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injil. Sama-sama katakan anak Tuhan siapa? Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau sama-sama katakan anak Tuhan siapa? Saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau. Sekarang katakan anak Tuhan siapa? Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau set. Bawa pedang di tangan, bawa pedang di
berat teman kanan kirimu. Temanku, Temanku, Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah pemenang. adalah pemenang. Ya. Ya. Silakan duduk Duduk adik-adik. adik-adik. Yeay. Hari ini kita belajar tentang apa tadi ya nyanyinya? Tentang apa adik-adik? Kemenangan Tuhan Yesus. Siapa yang senang kalau Tuhan Yesus menang? Yeay, berikan tepuk tangan lagi dong buat Tuhannya. Ya, wow. Hari ini adik-adik kita sudah menyanyi dengan luar biasa. Tadi adik-adik inget nggak lagunya? Bisa nggak lagunya? Bisa. Bisa, hebat banget. Nah, dan sekarang saatnya kita akan memberi buat Tuhan, memberikan persembahan. Adik-adik sudah punya amplop? Sudah. Yang belum ada? Ada yang belum? Yang belum angkat tangannya tinggi-tinggi. Sudah semuanya? Oke, kalau begitu kita mau belajar satu ayat firman Tuhan sebelum kita memberi. Judulnya adalah persembahan yang harum. Semuanya katakan persembahan yang harum. Persembahan yang harum. Harum tuh apa tuh adik-adik? Baunya wangi. Wow, seperti apa ya? Yuk kita belajar bersama di ayat Alkitab yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat yang kedua. Ini dari versi mudah dibaca. Nah, mudah dibaca adik-adik. Jadi yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Hiduplah dalam kasih, kasihilah orang lain sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Kristus telah memberikan dirinya sendiri demi kita. Dialah persembahan yang harum dan kurban untuk Allah. Wow, jadi persembahan yang harum itu ketika kita memiliki kasih. Semuanya katakan kasih. Kasih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Adik-adik, siapa yang merasa dikasih oleh Tuhan Yesus? Saya. Wow, semuanya merasa dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi adik-adik, makanya adik-adik harus mengasihi orang lain. Siapa orang lain itu? Siapa? Siapa yang tahu orang lain itu siapa, girls? Siapa ya? Siapa ya? Siapa Chelsea? Siapa? Aduh. Oh ya. Siapa tadi yang teriak ya? Rafa? Atau Franz? Oke, orang lain itu misalnya teman kita. Siapa yang punya teman? Saya. Nah, berarti teman kita itu perlu dikasihi. Coba tepuk tetangganya. Temanku, Temanku, aku mengasihimu. aku mengasihimu. Iya. Nah, terus orang lain tuh siapa ya? Adik-adik punya tetangga di rumah, punya kakek dan nenek, punya papa dan mama, itu adalah orang juga. Jadi kita harus mengasihi, semuanya katakan mengasihi. Mengasihi. Ya, kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi orang lain juga. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, biasanya kalau kita mengasihi itu kita nggak segan-segan untuk memberi. Kita pasti senang banget memberi. Siapa yang di sini suka memberi sama mama? Mama, aku punya oleh-oleh nih. Tadi aku di sekolah, aku jajan. Terus jajannya ini tak kasih sama mama. Siapa yang pernah begitu? Saya. Wah, ada juga, tapi banyak yang nggak apa-apa. Adik-adik pernah nggak punya kue? Punya. Terus kalau punya kue, suka dibagi sama mamanya nggak? Suka. Siapa yang suka bagi kuenya sama mamanya? Saya. Wow, kali ini banyak. Nah, adik-adik ketika kita mengasihi itu, maka kita nggak segan-segan untuk memberi. Ya. Begitu juga karena kita sudah dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan tuh nggak segan-segan memberi kepada kita. Nah, kita mau mencontoh Tuhan Yesus kan? Jadi mari kita menjadi orang yang murah hati. Kita nggak segan-segan untuk memberi karena kita adalah orang yang mengasihi. Semuanya katakan mengasihi. Mengasihi.
Ya, hari ini kita mau memberi. Adik-adik mau memberi? Ya, masukkan uang persembahannya di dalam amplop, angkat persembahannya di hadapan Tuhan. Mari kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku aku mau mau belajar belajar untuk mengasihi. untuk mengasihi. Aku mau belajar Aku mau belajar mengasihi teman-temanku, mengasihi teman-temanku, mengasihi keluargaku, mengasihi keluargaku, dan yang lebih utama, dan yang lebih utama, aku mau aku mau belajar lebih lagi lebih lagi mengasihi Tuhan. mengasihi Tuhan. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, aku membawa persembahanku. aku membawa persembahanku. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan menerimanya menerimanya hingga layak hingga layak bagi Tuhan. bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. semuanya adik-adik yang memberi katakan Amin. amin. Ya, mari kita memberi adik-adik. Memberi dengan tetap tersenyum. Memberinya tersenyum dong. Jangan cemberut kayak gitu. Coba kakak mau lihat senyumnya. Oke, semuanya udah memberi ya? Sudah. Oke, ada yang belum? Baik, kakak masih menunggu adik-adik untuk memberi. Mari kita memberi dengan penuh sukacita karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Nah, adik-adik semuanya penuh sukacita hari ini. Adik-adik, adakah hari ini adik-adik Star Station? Boys ada? Girls ada? Kalau ada teriakan haleluya. Yeay. Adik-adik minggu depan datang lagi ke Star Station. Minggu depan kita akan ada di Star Station dengan tema, wow, apa ini? Stop. Gak boleh lewat, maksudnya begitu adik-adik. Siapa ya yang gak boleh lewat ya? Kita lihat minggu depan, adik-adik pastikan datang minggu depan hari Minggu. Hari apa adik-adik? Minggu. Jam 9.30, adik-adik datang ke tempat ini, kita akan bersukacita dan bernyanyi bersama. Adik-adik mau? Mau. Yuk kita sekarang berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik semangat, masih semangat? Yang masih semangat semuanya teriakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Sekali lagi haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, adik-adik, saat ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kakak ajak adik-adik angkat tangannya yang tinggi. Adik-adik angkat tangannya yang tinggi. Kita mau sama-sama memanggil Tuhan masuk ke dalam hati kita. Sama-sama katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Mari kita sama-sama panggil Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sama-sama katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari sama-sama katakan lagunya dari awal. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sama-sama katakan, memimpin, menuntun setiap
Mari adik sama-sama nyanyikan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Angkat tangan yang lebih tinggi, katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua rempah. Sama-sama katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Angkat tangan yang lebih tinggi, katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah. Sama-sama katakan sucikan, kuduskan. Dengan sungguh-sungguh katakan Yesus ku panggil. Ya, Yesus ku undang, masuk dalam hati. Katakan dengan segenap hatimu. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati. Semua yang katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan. Semua yang katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan. Sekali katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan. Terakhir kali katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya, bagaimana dengan Tuhan. Ya, adik-adik, saat ini kita mau berdoa bersama. Adik-adik, tutup matanya. Tutup matanya. Lipat tangannya. Tundukkan kepalanya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Kami kami boleh boleh memuji memuji dan menyembah Engkau. dan menyembah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami percaya Kami percaya Engkau telah masuk Engkau telah masuk dalam hati kami dalam hati kami dan mengalahkan iblis. dan mengalahkan iblis. Sebentar, Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Ketika kakak yang akan memberitakan firman-Mu, Kiranya kiranya firman firman yang diajarkan kepada kami yang diajarkan kepada kami menjadi rema menjadi rema bagi kami. bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. semua dari yang percaya katakan amin. Silakan duduk adik-adik. Oke, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau baca peraturannya dulu, yaitu benar banget. Benar. Oke, huruf yang pertama S. Stay in your seat. Tetap duduk di tempat duduk adik-adik. Adik-adik udah punya tempat duduk? Sudah. Kalau sudah punya tempat duduk berarti nggak boleh jalan-jalan, harus tetap duduk diam ya. Oke, huruf yang kedua O. Obey your leaders. Taati kakak-kakak yang ada di depan, di belakang maupun di samping kanan dan kiri adik-adik. Huruf yang terakhir W. Whistle means quiet. Kalau peluit berbunyi berarti adik-adik sudah siap dan harus diam. Oke adik-adik? Oke. 1, 2. Oke, selamat pagi adik-adik.
Waduh, kayaknya ngantuk nih. Selamat pagi, boys. Selamat pagi, girls. Selamat pagi semuanya. Oke, yang hafal ayat hafalan minggu lalu, silakan maju ke depan, akan dibantu sama Kak Yogi dan Kak Anggun. Oke, silakan. Loh. Tahun 2025 nih loh. Ayo. 2025 masih segini aja. Aduh, apa? Nggak hafal? Lupa? Oke. Ada, dia berani maju ya kan, nggak apa-apa. Oke. Ayat hafalan kemarin dicatat nggak? Difoto nggak? Enggak. Kalau nggak dicatat nanti boleh minta sama kakaknya. Oke, kasih tepuk tangan dong buat teman-temannya. Oke, hari ini kita akan belajar. Oke, kalau sudah siap belajar semuanya duduk yang manis. Tidak ada colek kiri, colek kanan, nengok belakang. Semuanya fokus ke depan. Oke, sudah siap? Oke, hari ini kita belajar tentang iblis ingin menghancurkan hidupmu. Adik-adik di sini siapa yang punya musuh? Atau kalian sendiri yang musuhin orang? Adik-adik, kalau kita punya musuh atau kita musuhin orang, pasti yang kita inginkan adalah hal-hal yang buruk. Aku tuh gak suka sama dia. Pokoknya aku berdoa supaya kalau ujian dia dapat nilainya 0. Aku berdoa supaya dia gak naik kelas. Tidak ada musuh yang menginginkan hal-hal baik untuk kita. Gak mungkin musuh kita, semoga kamu naik kelas, semoga kamu nilainya 100. Tidak ada. Kalau kita punya musuh, pasti kita pengennya hal-hal yang buruk terjadi sama musuh kita. Adik-adik, jangan punya musuh, jangan punya dendam. Adik-adik pasti bilang, kalau ngomong mah gampang kak. Kalau namanya musuh pasti kita tuh pengennya hal yang buruk. Itu artinya kita seperti iblis. Ya adik-adik, setiap hari mungkin ada yang mikir ya hidup aja. Setiap hari sebenarnya hidup kita itu adalah peperangan. Perang melawan siapa? Melawan iblis. Contohnya nih, ini kan lagi cuacanya hujan nih. Bangun pagi, aduh hujannya deras banget, gelap gulita. Langsung iblis datang nih, udah bohong aja, pura-pura sakit. Biar gak sekolah, hujan gini enaknya tidur. Dibisikin iblis terus adik-adik, enggak ini berarti adik-adik melawan. Kalau adik-adik hanya pasrah, berarti adik-adik tidak berperang melawan iblis. Enggak, kan udah diajarin sama kakak-kakak SS, mama, papa juga ngajarin, enggak boleh bohong. Apalagi hari ini pelajarannya penting. Pelajaran hari ini kata ibu guru bab 5 sampai bab 6 yang akan keluar di UTS. Berangkat. Terus iblis, emang iblis bakal nyerah? Tentu tidak, adik-adik. Iblis ngasih lagi perangkap yang lain. Udah, kan nanti tinggal nyontek ujiannya. Jangan susah-susah, hari gini kok masih susah belajar. Ayo, kira-kira adik-adik masih mau ngelawan atau pasrah? Ngelawan? Enggak. Udah diajarin sama mama, papa, kata kakak-kakak di SS juga kalau nyontek itu dosa. Enggak boleh, aku harus tetap berangkat. Nah, itu artinya adik-adik menang melawan iblis. Karena iblis ingin menghancurkan hidup kita. Jadi kalau adik-adik tidak melawan,
adik-adik akan hancur. Bilang sama temannya dong, temanku, Temanku, hati-hati hati-hati dengan dengan jebakan iblis. jebakan iblis. Ya, iblis itu pasti ada jebakan-jebakannya. Adik-adik suka nonton film perang kan? Kalau film perang itu pasti tentara akan memasang jebakan. Tetapi jebakan itu tidak terlihat. Sebenarnya bikin lubang yang gede, ditutup dengan daun biar nggak kelihatan, biar pas jalan bruk, masuk. Jadi terkadang perangkatnya iblis itu kita menganggapnya nggak apa-apalah berbohong sekali, nggak apa-apalah malam ini tidur nggak berdoa, nggak apa-apa. Itu adalah jebakan iblis. Terus gimana caranya kakak biar kita tidak terjebak, kita tidak dihancurkan oleh iblis? Nanti kita akan belajar lebih lagi. Sebelumnya kita baca dulu ayat hafalan untuk minggu depan. Ya, oke. Silakan dicatat. Hari ini dari 2 Korintus 2 ayat 11 dari versinya Bahasa Indonesia Masa Kini. Oke? Silakan dicatat. Silakan di foto. Dicatat sama isinya ya, jangan hanya pasal sama ayatnya karena berbeda dengan Alkitab adik-adik yang ada di rumah. Oke? Kalau sudah difoto boleh bagi sama temannya. Seandainya lihat, oh hari ini teman aku nggak datang nih, aku kirimlah buat dia. Hei temanku, ayat hafalan hari ini kamu kan nggak datang hari ini, aku bagi ya gitu. Oke, sudah selesai difoto dan dicatat. Kalau sudah kita baca yang kompak dan keren anak-anak Star Station yang luar biasa. Siap membaca? Siap. Oke, 1, 2, 3. Saya lakukan itu supaya iblis jangan mengambil kesempatan untuk menguasai kita, sebab kita tahu rencana-rencananya. Rencananya iblis itu apa? Untuk menghancurkan hidup kita. Yang sudah siap belajar, duduk yang manis dan teriakan haleluya pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Haleluya. Yang kita harus lakukan poin yang pertama adalah kalian harus mengenali jebakan iblis. Kita baca bareng-bareng ya, yang kompak keren dan penuh semangat. 1, 2, 3. Kalian harus mengenali jebakan iblis. Ya adik-adik, sama halnya dengan ketika kita memancing. Siapa di sini yang pernah memancing ikan? Wah, banyak sekali. Ya, ketika kita memancing ikan, maka kita harus membuat umpannya sangat menarik. Bagus supaya ikannya masuk ke dalam umpan yang kita buat. Nah, sama halnya dengan iblis adik-adik. Iblis itu sangat pintar dan cerdik. Dia akan membuat jebakan yang sangat bagus, sangat menarik agar adik-adik semuanya masuk ke dalam perangkapnya. Nah, ketika kita masuk ke dalam perangkapnya, maka hidup kita akan hancur. Sama seperti ikan tadi. Ketika umpannya sangat bagus, sangat menarik, lalu ikannya dimakan, ternyata di dalamnya ada apa? Kail, betul. Ada kail dan itu menghancurkan si ikan. Ikannya dimakan sama adik-adik. Lalu ikannya gak ada lagi. Nah, ketika iblis membuat jebakan yang sangat cantik, yang sangat menarik, lalu adik-adik masuk ke dalam perangkapnya, maka itu membuat hati kita, membuat hidup kita hancur. Maka sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, kita harus mengenali jebakan si iblis. Katakan kepada kanan kirimu, temanku, kamu harus mengenali jebakan iblis. Ada lagi contohnya. Contohnya teman kita punya mainan yang sangat bagus. Bagus banget nih. Terus adik-adik pengen. Saking menariknya mainan itu bagus banget mainannya. Terus si iblis bisikin, udah ambil aja, curi aja. Itu adalah jebakan iblis adik-adik. Katakan kanan kirimu, temanku. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan jebakan si iblis. Ketika tadi teman kita yang punya mainan bagus itu, lalu si iblis mau adik-adik mencuri. Padahal firman Tuhan katakan
Ya, jangan mencuri. Maka dari itu, poin yang pertama, adik-adik harus mengenali jebakan iblis. Katakan lagi, aku harus mengenali jebakan iblis. Nah, kita akan belajar poin yang kedua, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, poin yang kedua adik-adik. Apaan tuh? Oke, kita baca dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Kalian harus menjauh dari jebakan iblis. Katakan amin. Amin. Nih kakak punya apa ini? Kuping, namanya itu kuping gajah. Kuping? Gajah. Kuping? Gajah. Ya, pintar nih. Ini kelihatannya enak ya adik-adik. Siapa yang mau? Saya. Ya, pasti banyak yang mau ya, enak lagi. Nih, ini kuping gajah kakak punya nih. Tapi coba kalau misalkan kakak, ini kan tempat sampah ya, kakak buang. Nah, terus kakak pungut lagi. Siapa yang mau sekarang? Masih mau? Kalau misalkan diinjak nih, diinjak. Ada yang mau? Oh, kenapa mau? Kenapa? Kaus, because? Why not? Oh, apa artinya? Kenapa enggak ya? Oh betul ya. Gak boleh. Ini kuda kotor bakal menyakiti hidup kita. Why not? Gak. Ini udah jadi penyakit, sarang ke penyakit kalau kita makan. Gak boleh. Kelihatannya menarik tapi ini kotor adik-adik. Nah sama aja dengan jebakan iblis. Jebakan iblis itu kelihatannya menarik tapi itu akan menghancurkan hidup kita. Contohnya ada teman yang ngajakin bolos. Kuy, bolos yuk. Ayo bolos yuk. Ayo bolos yuk. Kuy. Ayo bolos yuk. Gak usah sekolah. Nah adik-adik, teman seperti itu yang bikin kita hancur. Teman yang seperti itu bikin kita hancur dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus jauhi teman seperti itu. Katakan samping kanan kirinya, temanku. Temanku, Jauhi teman yang seperti itu. jauhi teman yang seperti itu. Ataupun misalkan seperti Miss Feby tadi bilang, ayo bolos belajar, gak usah belajar. PR gak usah dikerjain, santai aja, santai keles. Gak, itu harus dijauhi adik-adik. Kita harus jauhi teman yang seperti itu. Karena orang-orang seperti itu yang akan menghancurkan kita. Katakan samping kanan kirinya, temanku. Temanku, Kalian harus kalian harus menjauh dari jebakan iblis. menjauh dari jebakan iblis. Oke adik-adik, sekarang kita akan belajar poin yang ketiga, beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, poin yang ketiga adalah, ayo ngomong sama-sama, 1, 2, 3. Mintalah kepada Tuhan untuk membebaskan kalian. Ya, poin yang ketiga adalah minta sama Tuhan. Tadi poin yang pertama apa? Mengenali jebakan iblis. Lalu poin yang kedua, menjauh dari jebakan iblis. Lalu poin yang ketiga, minta kepada Tuhan untuk membebaskan kalian. Ya adik-adik, mungkin dalam hidup ini kita pasti masuk ke dalam perangkapnya si iblis. Contohnya tadi bolos, kata Kak Doni. Wah enak nih kalau bolos, bisa main ke sana ke sini. Terkadang adik-adik mau mengikutinya. Lalu kita tidak bisa keluar dari perangkapnya si iblis sendirian. Tapi adik-adik tidak perlu khawatir karena ada yang membantu, ada yang menolong adik-adik. Siapa dia? Ya, Tuhan Yesus. Ketika adik-adik terjatuh ke dalam perangkap, ke dalam jebakannya si iblis, yang harus kalian lakukan adalah meminta kepada Tuhan untuk membebaskan. Adik-adik tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa kalah karena masuk ke dalam jebakan iblis, tidak perlu takut, tapi adik-adik harus datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku tidak mau masuk ke dalam jebakan iblis, aku mau keluar, tolong bantu aku. Maka Tuhan Yesus akan membantu adik-adik. Tapi ingat, jangan mengulanginya lagi. Colek kanan kirinya, temanku. Jangan mengulanginya.
Ya, ketika adik-adik masuk ke dalam jebakan iblis, ingat minta kepada Tuhan. Katakan minta kepada Tuhan. Ya, ketika adik-adik datang meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mau minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan Yesus akan membebaskan kalian. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang luar biasa. Semuanya duduk yang rapi, jangan ada yang jalan-jalan. Yang siap mendengarkan cerita katakan haleluya. Haleluya. Oke. Wah, sudah mulai menguap. Cek suara dulu. Oke. Apa itu? Apakah cerita kita hari ini? Cerita kita hari ini tentang kakak beradik yang saling menjaga, ya. Kakak beradik ini tapi mereka adalah 2 ekor lalat, ya. Jadi namanya itu adalah si Philip, keren ya. Philip dan Flora. Philip kakaknya yang cowok, Flora adiknya yang cewek. Oke, ingat-ingat ya, kakaknya bernama Philip, cowok, adiknya bernama Flora, cewek. Oke. Jadi mereka tinggal di tengah kota. Dan di tengah kota itu sangat berbahaya. Ada sekelompok laba-laba yang suka menangkap lalat-lalat ini untuk dijadikan santapan mereka. Jadi ayahnya si lalat itu selalu mengingatkan mereka, Philip, Flora, kalau kalian pergi sekolah langsung ke sekolah, gak boleh mampir-mampir. Pulang dari sekolah juga langsung pulang rumah, gak boleh mampir ke sana kemari, gak boleh main ke rumah teman, apalagi sampai nginap. Karena di luar sana itu sangat berbahaya. Jadi papanya itu terlalu, pokoknya ketat. Aturannya itu sangat ketat, mereka tidak boleh sembarang main keluar. Tetapi adik-adik, terkadang kita itu gak suka dengan aturan. Mama nih banyak aturan, bangun pagi harus jam segini, makan harus jam segini belajar, gak boleh main. Bete. Sama si Philip dan juga Flora ini kesel. Gak boleh main, sekolah, rumah. Bete. Mereka tuh protes. Siapa di sini kalau dikasih tau mamanya suka marah-marah? Siapa? Ayo. Adik-adik, ingat ya, peraturan dibuat untuk melindungi adik-adik. Ya, seperti ini. Papanya Philip dan Flora mau agar mereka aman dari serangan laba-laba yang sangat jahat. Mereka kesel. Terus keesokan harinya mereka bangun pagi. Terus mereka pergi ke kamarnya Flora. Ayo deh, ayo mau sekolah. Kok Dede Flora belum bangun sih, Pak? Ayo kita cek ke kamarnya. Tiring. Gak ada si Flora. Ada sepucuk surat doang. Dia bilang, Papa, Kakak Philip, ketika kalian membaca surat ini, saya udah pergi dari rumah. Karena aku pengen main, aku tidak akan kembali lagi ke rumah ini. Langsung papanya udah, aduh gimana nih. Kakaknya si Philip udah panik. Wah, gimana ini? Yaudah berangkat sekolah aja dulu. Dia lagi jalan ke sekolah. Berangkat terus ada tetangganya. Philip sini deh. Apa sih? Dia kan lagi kesel. Karena adiknya itu pergi dari rumah. Jadi sebenarnya sebelumnya itu karena dia juga lagi marah sama papanya. Ini gara-gara papaku nih. Peraturannya jadi ketat. Jadinya kami tuh gak betah tinggal di rumah. Selalu banyak peraturan. Gak boleh main, gak boleh ini. Marah adalah juga jebakan dari iblis. Ketika kita marah sama mama kita marah sama papa kita marah sama orang sekitar kita karena kita disuruh hal-hal yang baik, itu adalah jebakan iblis. Iblis akan bilang bahwa itu tidak baik, itu banyak peraturan tuh gak enak. Tanpa kita sadar ketika kita marah, kita udah masuk dalam jebakannya iblis. Dia bilang, dia marah sama tetangga juga, kenapa sih manggil-manggil? Aku lagi kesel nih, adik aku hilang, adik aku pergi dari rumah. Iya itu aku mau ngasih tahu, semalam aku ngeliat adik kamu itu dibawa sama laba-laba. Lihat apa yang terjadi karena si Flora tidak mau mengikuti apa kata papanya, dia diculik sama laba-laba. Bisa jadi sebenarnya
surat yang tadi itu adalah jebakan dari laba-laba juga. Biar mereka pergi untuk nyari adik-adiknya. Terus dia langsung pulang, gak jadi ke sekolah. Dia pulang, "Pah, dia panik. Kenapa kamu gak sekolah?" Kata tetangga kita, si adik Flora itu dibawa sama laba-laba. "Ayo Pak, kita cari." Dia panik, kata papanya, "Kamu sabar dulu. Kita harus berhati-hati. Bisa jadi kalau kita ke sana, kita juga menjadi korbannya si laba-laba." "Ah, Papa kelamaan. Kasihan adik Floranya. Kita harus segera ke sana. Kamu sabar dulu." "Nggak bisa, aku nggak bisa. Adik aku dalam bahaya. Aku harus menyelamatkan adikku." Dia tidak mau mendengarkan kata papanya. Dia langsung pergi. Dia ke sana kemari nyari ke lorong-lorong yang gelap. Dia nyari di mana. Waduh, nggak ada. Sampailah di satu pintu dia ngeliat. Wah, ada sarang laba-laba gede nih di pintu. Aha, berarti si Flora di dalam. Dia langsung buka pintu. Pas dia lihat, wah, adik Floranya terperangkap. Dia udah di situ. Langsung dia, aduh gimana caranya ini ya. Dia harus pelan-pelan menyelamatkan adiknya. Terus laba-laba itu lagi pada pergi. Dia, bagaimana cara? Dia langsung pelan-pelan. Ayo bantu Dek, ayo cepet Dek. Gimana kamu harus keluar? Ayo Dek. Ternyata laba-laba itu hanya bersembunyi. Biar datang. Satu lagi datang. Wah, hari ini kita pesta. Ada adiknya, ada kakaknya. Ayo kita tangkap dua-duanya. Waktu mereka mau nangkap, tiba-tiba ada datang seekor burung yang gede. Mau menyelamatkan. Itu langsung sih laba-laba itu kabur karena laba-laba itu sangat takut sama burung. Karena burung itu bisa menjadikan laba-laba itu menjadi santapannya. Lalu kata burung itu, "Oke, jangan khawatir. Aku adalah teman papa kalian. Papa kalian mengutus aku untuk menyelamatkan kalian." Tapi si Philip ini masih marah sama papanya. Enggak. Papa dari tadi nggak ada aksinya. Papa dari tadi cuma diam aja. Kenapa tiba-tiba dia berubah pikiran? Tuh. Lalu kata si Flora, nggak apa-apa, yuk kita pergi. Ayo sekarang naik ke sayap saya, kita akan pulang. Tetapi si Philip ini masih sangat marah sama papanya. Dia sudah marah, dia nggak mau. Enggak. Tadi kan aku yang nyelamatin adik aku. Nanti kesannya papa aku yang jadi pahlawan. Padahal kan aku yang udah bertaruh nyawa nyelamatin adekku. Nanti orang bilang, wah papa kamu pahlawan. Tidak, kami pulang sendiri aja. Gak apa-apa om, om burung pulang aja. Tapi si Flora ini karena dia sudah sadar. Dia sudah melakukan kesalahan, tidak turut sama papanya. Jadi bilang, oke om burung, aku ikut sama om pulang aja deh. Si Philip bilang, oke gak apa-apa. Kamu ya udah aku tolongin, aku ditinggalin. Adek macam apa sih kamu ini? Dia kesel juga sama adeknya. Karena dia memilih untuk pergi sama si om burung itu. Dia gak mau pulang sama kakaknya. Ya udah sampai ketemu ya. Kamu ya, aku udah nolongin kamu, aku ditinggalin lagi. Akhirnya si Flora pergi sama si om burung itu. Masih marah dia itu. Dia tidak sadar bahwa si laba-laba itu hanya bersembunyi di balik pintu. Dan mereka sudah menyiapkan jebakan untuk si Philip. Philip baru mau keluar. Dia tidak bisa kemana-mana. Karena dia sudah dikelilingi oleh laba-laba itu. Dia mundur. Aduh, gimana ini? Aduh, sedangkan pintu keluarnya di depan. Sedangkan di depan sudah dikepung sama laba-laba. Aduh, waduh, makin mundur. Terperangkap adik-adik. Apakah dia bisa bergerak? Bisa? Gak bisa. Sudah ketempel itu di sarang laba-labanya. Dan dia terperangkap di situ dan dia selesai menjadi santapannya laba-laba. Nah itu adik-adik, hati-hati, jebakan iblis itu banyak. Kemarahan, iri, dendam,
itu bisa menjebak adik-adik. Mungkin ada yang bikin wajarlah aku marah, orang dia bikin aku kesel. Tetapi ketika adik-adik marah, dendam, bukan hanya itu tidak merugikan orang lain, tapi merugikan diri kita sendiri. Bilang sama teman-temannya dong, teman-temanku, hati-hati dengan jebakan iblis. Oke, semoga cerita hari ini bisa membuat adik-adik lebih baik lagi ke depannya. Oke, yang terberkati dengan berita lagi, dengan cerita ini semua teriakan haleluya. Ya, wow. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang apa ya? Iblis ingin menghancurkan hidupmu. Maksudnya apa adik-adik? Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang apa? Philip. Siapa itu Philip? Apa itu Philip? Lalat. Nah, adik-adik, dalam hidup kita, iblis itu sementara menebarkan ranjau. Adik-adik pernah dengar namanya ladang ranjau? Di situ banyak banget jebakannya. Nah, iblis itu sementara lagi menebarkan jebakan-jebakannya. Dia lagi menebarkan perangkap-perangkapnya. Supaya apa? Supaya adik-adik terjebak. Jadi katakan sama temennya, temanku, jangan sampai terjebak ya. Jangan sampai terjebak ya. Jebakannya apa? Misalnya adik-adik pernah nggak ya ngelihat temennya punya barang yang bagus banget. Wah, tasnya baru. Ya, yang girls ya biasanya, wah tasnya baru tuh, bagus banget. Aku kepengen. Wah, nanti aku bilang sama mama di rumah minta dibeliin tas itu. Ketika mamanya nggak mau beliin, kalian gimana? Marah. Mama, aku mau itu. Pokoknya kalau nggak dikasih tas itu, aku nggak mau sekolah. Siapa yang suka begitu? Semuanya katakan, jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Iya, nggak boleh. Itu adalah jebakannya iblis. Ya. Wow. Terus, apalagi? Misalnya apalagi? Misalnya adik-adik suka main games. Wow, siapa yang suka main games? Saya. Wah, terus waktunya belajar. Adik-adik main game. Nggak apa-apa katanya. Iblisnya berbisik kepada, nggak apa-apa main games aja, nggak usah belajar. Kan besok gampang, kalau kamu nggak bisa, kamu bisa nyontek. Siapa yang suka begitu? Wow, katakan, jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Nah, itu jebakannya iblis bukan? Iya, itu jebakannya iblis. Karena itu adik-adik jangan terperangkap. Nah, adik-adik harus tahu itu adalah jebakan-jebakannya iblis. Tadi poin yang pertama apa? Kalian harus mengenali jebakannya iblis. Ya, jadi kalian kenal itu. Kalau yang kayak gitu berarti itu adalah jebakannya iblis. Terus yang kedua apa tadi? Kalian harus menjauh dari jebakannya iblis. Jadi jangan gampang iri hati. Terus jangan terpaku sama games kalian. Kalau waktunya belajar, harus belajar. Oke, adik-adik mau ya? Nah, kalau sampai udah masuk ke dalam jebakannya iblis, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus minta sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, berdoa, Tuhan Yesus tolong aku supaya aku bisa terbebas dari rasa iri hati. Wah, supaya aku bisa terbebas dari rasa pengen ngegame terus. Nah, adik-adik mau semuanya? Mau. Yuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu ini, kita mau memanggil Yesus. Supaya Yesus masuk dalam hati kita. Semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ku panggil Yesus.
Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Katakan sungguh-sungguh Yesus kepada Tuhan. masuk dalam Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, Semuanya katakan, Yesus ku undang Yesus ku masuk dalam hatiku. masuk dalam hatiku. Sekali lagi katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Menuntun, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. adik-adik, lagu ini mengatakan bahwa kita mau memanggil Yesus untuk masuk dalam hati kita. Adik-adik mau melakukannya? Yang mau melakukannya, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu dari awal. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kakak mau boy saja nyanyikan lagu ini dari awal. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Sekali lagi boys katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. semuanya katakan, memimpin. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekarang girls coba nyanyikan lagu ini dari awal. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Sekali lagi girls katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. mari semuanya katakan, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua sekali lagi dosaku. katakan, memimpin. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Angkat tangan kanan adik-adik tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirinya di dada. Katakan sesudah kakak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mari masuk dalam hatiku. mari masuk dalam hatiku.
Pimpin aku Tuhan, Pimpin aku Tuhan, tuntun aku Tuhan tuntun aku Tuhan di dalam hidupku. di dalam hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berikan aku hikmat berikan aku hikmat supaya aku supaya aku bisa mengenali bisa mengenali jebakan dari iblis. jebakan dari iblis. Pimpin aku Tuhan, Pimpin aku Tuhan, biar aku biar aku bisa menjauh bisa menjauh dari setiap jebakan iblis. dari setiap jebakan iblis. Aku mau Tuhan Aku mau Tuhan menolongku, menolongku, menuntunku, menuntunku, sehingga aku sehingga aku dijauhkan dijauhkan dan aku bisa keluar dan aku bisa keluar dari setiap jebakan dari setiap jebakan yang iblis berikan. yang iblis berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau menjadi Aku mau menjadi anak Tuhan anak Tuhan yang pintar, yang pintar, yang sehat, yang sehat, yang penuh hikmat, yang penuh hikmat, yang diberkati, yang diberkati, karena Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang luar biasa, yang memimpinku, yang memimpinku, menuntunku menuntunku di setiap langkah di setiap langkah hidupku. hidupku. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. semuanya adik-adik yang percaya kepada Tuhan katakan Amin. amin. Yuk kita menyanyi sekali lagi, adik-adik penuh semangat ya. Iya. Ya, adik-adik kita mau katakan anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus. Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Kita katakan dari awal markas iblis. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Katakan setiap hari ku bernyanyi ya, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injil. Sama-sama katakan anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan siapa? Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin semua turun. Ya, anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan siapa? Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau set. Bawa pedang di tangan, bawa pedang di tangan, bikin kacau. Silakan bawa pedang di tangan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Akan atur kepulangan kalian. Minggu depan jangan lupa datang lagi di tempat yang sama, jam yang sama, dan bawa teman. Oke, yang sudah siap pulang kakak lihat. Oke, go, satu barisan.